Katanya UMR Jakarta naik tiap tahun, tapi kok hidup gini-gini aja, yang ada malah makin susah. Aneh tapi nyata ya, sini gue jelasin secara angka. Iya sih naik, tapi biaya hidup nggak kalah naik juga. Semua serba mahal, nggak usah jauh-jauh deh. Harga beras 5 tahun lalu kayaknya cuma 90.000 per kilo. Sekarang hampir 15.000, bahkan kalau yang premium lebih dari itu. Artinya kenaikan 40%-an. Belum yang lain-lain kayak bensin, mobil, rumah. Terjawab kan kenapa hidup sekarang makin terasa susah, walaupun income naik. Terus solusinya gimana? Kalau menurut gua, selain pengeluaran harus seefisien mungkin, nggak ada salahnya kita punya bisnis sampingan. Hitung-hitung nambah income biar nggak boncos terus. Gua butuh lebih dari 10 tahun buat benar-benar sadar satu hal ini. Tonton sampai habis kalau nggak mau bisnis lo gagal. Kebanyakan pengusaha muda terjebak di satu kebiasaan, nyari validasi terus-terusan. Nanya ke teman, sesama pengusaha, saudara, bahkan orang tua. Padahal gue cuma mau ingetin satu hal sederhana. Uang itu bentuk validasi paling jujur, sedangkan pujian teman sering cuma sopan santun. Artinya apa? Kalau ada orang yang mau buka dompet buat bayar ide lo, itu tandanya ide lo punya nilai. Itu namanya validasi pasar. Sebaliknya, kalau lo cuma nyari pengakuan dari orang terdekat, bisa jadi ide lo diremehin atau dipuji tapi nggak pernah dibeli. Dan lucunya, banyak bisnis besar hari ini lahir dari ide yang dulu dianggap konyol, kayak Google, Airbnb, dan KFC. Jadi pertanyaannya sekarang, lo mau validasi dari omongan atau dari transaksi? Kalau lo setuju, tulis pasar di kolom komen. Lo mau mulai bisnis, kira-kira better CV atau langsung PT? Gua share menurut POV gua ya. Karena gue punya beberapa perusahaan yang berbentuk CV maupun PT. Simpelnya gini, kalau lo masih baru mulai, belum ada pengalaman, belum ada klien, belum pernah ikut tender, better CV aja. Kenapa? Padahal modalnya sama aja, produk atau jasanya juga sama aja. Jawabannya karena CV itu alat eksplorasi dan validasi pasar. Kalau lo masih cek ombak tapi langsung berbentuk PT, itu nggak wise. Secara perpajakan dan akuntansi, lo harus udah rapi banget kalau PT. Sedangkan fokus lo harusnya ke sales dulu dong, baru rapin administrasi. Jangan kebalik, nanti nggak action. Dan seiring berjalannya waktu, kalau bisnis lo udah tumbuh, lo bisa kok pindah ke PT. Jadi bukan soal mana yang lebih bagus antara PT atau CV, tapi masalah timing. Baru mulai, jangan keburu ribet. Kalau udah mulai gede, jangan kelamaan santai. Harus naik level di waktu yang tepat. Gimana guys, setuju nggak? Atau punya pendapat lain? Komen ya.